Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soli-Solia? Semoga sehat semuanya ya. Kita kembali lagi belajar di tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 2 Teknologi Produksi Sandang di pembelajaran ke-6. Kita mulai belajar yuk. Edo sangat senang karena tahu asal dari pakaiannya. Kemarin kita sudah belajar mengenai dari mana pakaian itu berasal. Ada yang terbuat dari bahan kapas, ada yang terbuat dari bulu domba, dan ada juga yang terbuat dari kain kepompong ulat sutra. Nah, Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Ternyata teman-teman ada pakaian profesi seperti pakaian polisi, seperti pakaian dokter, perawat, dan termasuk pakaian seragam sekolah. Nah, Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut bisa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada namanya pakaian profesi seperti saat sekarang ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, polisi, dan ada juga pakaian profesi seperti pilot dan pengacara. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, di dalam buku tematik kalian ada beberapa pertanyaan, di mana nomor 1, apa saja yang diceritakan dari teks. Nah, ini bisa kalian baca dari teks yang tentang pakaian profesi. Yang kedua, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Yang ketiga, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan dan mengapa? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Yang kelima, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaannya. Nah, di sini sudah dicoba dibuat jawabannya. Yang pertama yaitu Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi banyak jenisnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini karena pada zaman dahulu belum ditemukan produksi sandang. Saya ingin mengetahui pakaian polisi karena saya ingin ikut menjaga ketertiban polisi. Ini jawaban yang nomor 3. Nomor 4, kelebihan pakaian profesi adalah dapat menunjukkan identitas atau jenis profesi yang mengenakan pakaian tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah membeda-bedakan seseorang dengan profesinya. Nah, yang kelima, ini terserah dari teman-teman ya. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter, Dayu ingin menjadi pilot, Lani ingin menjadi perawat, Edo ingin menjadi polisi, Siti ingin menjadi perancang busana, sedangkan Beni ingin menjadi penyiar televisi. Nah, coba teman-teman amati gambar yang ada di buku tema kalian. Nomor 1, siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Yang kedua, apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Coba dijelaskan. Dan yang ketiga, bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Nah, jawaban nomor 1 yaitu Udin, Dayu, Lani, Beni, Siti, dan Edo. Mereka yang mengenakan pakaian profesi. Nomor 2, tidak semua pekerjaan memiliki pakaian profesi. Misalnya nelayan dan petani tidak memiliki pakaian profesi. Yang ketiga, jika ada teman yang berbeda cita-citanya, kita harus menghargai pilihan cita-cita tersebut. Seperti kemarin kita sudah belajar mengenai menghargai perbedaan, baik itu perbedaan
makanan, perbedaan pakaian, dan juga kali ini kita harus menghargai cita-cita teman yang memiliki perbedaan dalam cita-citanya. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka terpecah belah. Mereka berbeda-beda tetap rukun. Bagaimana dengan kalian? Apakah teman-teman juga memiliki perbedaan dengan teman-teman yang lainnya? Nah, ini bisa teman-teman tanyakan kepada misalkan teman laki-laki ataupun perempuan. Nanti bisa tuliskan jawabanmu pada bagan yang ada di dalam buku tematik kalian. Nah, di sini jawabannya yaitu tetap bersatu dalam perbedaan. Nah, biasanya cita-cita teman laki-laki itu kalau tidak dokter, polisi, tentara, pilot, atau masinis. Sedangkan cita-cita teman perempuan itu macam-macam ya, ada yang perancang busana, penyiar, perawat, dan dokter. Persamaannya, siswa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki cita-cita. Namun perbedaannya mereka dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai dengan keinginannya. Nah, perbuatan yang harus dihindari yaitu menganggap cita-cita sendiri lebih baik dari teman-teman lainnya atau mengejek cita-cita teman yang lainnya, terus berprasangka buruk dengan cita-cita temannya. Nah, ini yang tidak boleh teman-teman lakukan karena ini bisa memecah belah atau misalkan bisa menjadi permusuhan antar teman. Namun perbuatan yang harus dilakukan, kita harus menghargai cita-cita teman. Apapun cita-cita teman kalian, kita harus menghargai. Dan yang kedua, memberi semangat kepada teman agar cita-citanya tercapai dan mendoakan teman-temannya. Nah, ini yang patut kita contoh agar kita tidak terjadi perpecahan dan tetap rukun dengan teman. Nah, teman-teman, kita akan belajar mengenai simetri putar. Nah, di sini teman-teman bisa membuat bangun datar baik dari kertas ataupun kertas lipat ataupun karton. Nah, nantinya coba tentukan berapa banyak simetri putar dari bangun datar yang teman-teman sudah buat. Nah, di sini sudah dibuatkan contoh, misalkan beri tanda checklist jika memiliki dan X jika tidak memiliki, tuliskan banyak simetri putar jika ada. Nah, persegi panjang di sini dia mempunyai simetri putar. Banyak simetri putarnya yaitu 4. Sedangkan segitiga sembarang tidak mempunyai simetri putar. Akhirnya jadi banyaknya simetri putar tidak ada. Layang-layang ini tidak mempunyai simetri putar. Jadi banyaknya simetri putar juga tidak ada. Jajar genjang dia mempunyai simetri putar dan banyaknya hanya 2. Sedangkan trapesium tidak memiliki simetri putar dan berapa simetri putarnya juga 0 atau tidak ada simetri putar. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 teknologi produksi sandang di pembelajaran ke-6. Insya Allah minggu depan kita bertemu di tema 7 perkembangan teknologi informasi. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum.